Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang hari ini juga sebagai Ketua Dewan Penguji, Profesor Dr. Ahmad Yusuf, SKP MKes. Yang terhormat Koordinator Program Studi Doktor Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang juga merupakan promotor dari Promovendus, Profesor Dr. Nur Salam M. Homs. Yang terhormat Co-Promotor Profesor Dr. I.B. Wirawan, DLSSU, serta Ibu Dr. Yulistia Dewi, SKepnas MNG. Yang terhormat segenap anggota Dewan Penguji, Bapak Dr. Imade Sundayana, SKepnas MSI, yang juga sebagai Ketua Stikes Buleleng Bali, Bapak Dr. Aksan, SKP MKes, Ibu Dr. Titin Sukartini, SKP MKes, Ibu Dr. Yudi Sufianti Arif, SKP MKes, Bapak Dr. Mahfudi, SKepnas MKes, Terhormat Promovendus Saudari Idewa Ayu Rismayanti, SKepnas MKes, dan segenap panitia ujian promosi doktor pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir dalam agenda hari ini, yaitu ujian disertasi tertutup promosi doktor mahasiswa program studi doktor keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga atas nama Saudari I. Dewa Ayu Rismayanti, SKepnas MKes, pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara ujian disertasi tertutup promosi doktor pada pagi hari ini. Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Ujian disertasi tertutup yang dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Dewan Penguji, presentasi oleh Promovendus, diskusi dan tanya jawab, diskusi internal penguji untuk menentukan kelulusan, pembacaan kelulusan dan penyebutan gelar oleh Ketua Penguji, sambutan promotor, pesan dan kesan serta ucapan terima kasih oleh Promovendus, sambutan dari Ketua Stikes Buleleng Bali, penyerahan replika ijazah dan foto bersama para penguji, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne Airlangga, penutup dan diakhiri dengan ramah tamah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Kepada Bapak dan Ibu hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saya persilakan kepada Profesor Dr. Ahmad Yusuf, SKP Epkes, selaku Ketua Dewan Penguji untuk memimpin jalannya ujian disertasi tertutup promosi doktor mahasiswa program studi doktor keperawatan atas nama Saudari I. Dewa Ayu Rismayati, S.Kepnas Epkes. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang ujian doktor tertutup yang saya hormati, Promovendus I. Dewa Ayu Rismayanti, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, adalah mahasiswa angkatan tahun 2019-2020 yang telah menempuh ujian kelayakan dan dinyatakan layak. Untuk itu, Promovendus diperbolehkan menempuh ujian disertasi tertutup di hadapan para penguji hari ini. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai macam sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian disertasi tertutup di hadapan para penguji. Para penguji serta promotor dan kopromotor dalam ujian disertasi tertutup ini dimohon untuk memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai macam sanggahan. 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Penilaian panitia ujian disertasi tertutup ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan apabila nilai akhirnya 3,00 sampai 3,40. Predikat sangat memuaskan apabila nilai akhir 3,41 sampai 3,74. Kemudian predikat dengan pujian atau cum laude apabila nilai akhir 3,75 sampai 400. Khusus untuk predikat dengan pujian, sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga tahun 2020-2021, dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan memiliki 3 publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan disertasi,
sebagai penulis utama. Tanpa mengurangi hak para penguji, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian kelayakan. Selanjutnya, Saudara Promovius I. Dewa Ayu Rismayanti Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dipersilahkan memasuki ruang ujian. Saudara Promovius I. Dewa Ayu Rismayanti Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap berbagai macam sanggahan para penguji. Sebelum kesempatan akan kami berikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovius, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap diuji? Oke, saya sehat jiwa dan raga dan siap untuk diuji. Oke, baik, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan syarat-syarat ataupun saran. Sebelum sesi tanya jawab, saudara Promovius dipersilahkan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya maksimal 15 menit. Silakan. Terima kasih, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam. Yang terhormat pimpinan sidang Profesor Dr. A.H. Yusuf SKP MKes, yang saya hormati promotor saya Profesor Dr. Nur Salam MShon, yang saya hormati co-promotor saya Profesor Dr. Ida Bagus Wirawan DRSGSU, yang saya hormati co-promotor saya Ibu Dr. Iris Sediana Dewi SKP NES MMG, yang saya hormati Ketua Stikes Buleleng Dr. Nasimadi Sundayana SKPMSI, Bapak Ibu Dewan Penguji, Bapak Dr. Hasan, Ibu Dr. Yuni dan Bapak Dr. Mahfudi, dan yang join di melalui Zoom Ibu Dr. Tintin, dan seluruh undangan akademik yang saya hormati. Izinkanlah saya Idewa Ayu Rismayanti akan mempresentasikan naskah disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Edukasi Kesehatan Berbasis Transkultural Nursing melalui Media Kongres terhadap Kemampuan Keluarga Merawat Pasien DM Tipe 2 di Kabupaten Buleleng. Adapun latar belakang dari penelitian saya adalah jumlah pasien DM yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan menurut data IDF angkanya bisa mencapai 700 juta orang pada tahun 2045. Namun sayangnya laju pertumbuhan pasien DM ini tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat pasien DM dengan DM tipe 2. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan keluarga dalam perawatan tentang DM. Peningkatan pengetahuan dan pasien dan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah metode dan media edukasi yang digunakan. Media edukasi yang menarik dalam memenuhi unsur budaya di masyarakat diperlukan untuk meningkatkan minat keluarga dalam pendidikan kesehatan. Untuk itu di sini saya mengambil media edukasi berupa Bondres yang saya kembangkan dengan mengintegrasikan model Family Center Nursing dan Transcultural Nursing. Ada perumuskan masalah penelitian saya adalah apakah beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan model edukasi kesehatan berbasis Transcultural Nursing melalui media Bondres pada keluarga yang merawat pasien DM tipe 2. Bagaimanakah penyusunan modul edukasi kesehatan berbasis Transcultural Nursing melalui media Bondres pada keluarga yang merawat pasien DM tipe 2? Apakah ada pengaruh penerapan modul edukasi kesehatan berbasis Transcultural Nursing melalui media Bondres terhadap kemampuan keluarga dalam merawat pasien DM tipe 2? Tujuan saya adalah mengembangkan model edukasi kesehatan berbasis Transcultural Nursing melalui media Bondres terhadap kemampuan keluarga merawat pasien DM tipe 2. Dan tujuan khusus tahap 1 yaitu menganalisis pengaruh faktor budaya terhadap gangguan fungsi kesehatan keluarga, menganalisis pengaruh faktor fasya terhadap gangguan fungsi kesehatan keluarga, menganalisis pengaruh faktor budaya terhadap gangguan fungsi kesehatan keluarga, menganalisis pengaruh faktor budaya terhadap kemampuan keluarga dalam merawat pasien, menganalisis pengaruh faktor pasien dan juga faktor keluarga terhadap kemampuan keluarga dalam merawat pasien DM, menganalisis pengaruh gangguan fungsi kesehatan keluarga terhadap edukasi kesehatan, menganalisis pengaruh edukasi kesehatan terhadap kemampuan keluarga merawat pasien DM. Tujuan khusus tahap 2 yaitu menyusun model edukasi kesehatan berbasis Transcultural Nursing melalui media Bondres terhadap kemampuan keluarga merawat pasien DM tipe 2. Tujuan khusus tahap 3 yaitu menganalisis pengaruh modul edukasi kesehatan berbasis Transcultural Nursing melalui media Bondres terhadap kemampuan keluarga merawat pasien DM.
Yang ke-11 yaitu menganalisis pengaruh kemampuan keluarga dalam merawat terhadap kondisi pasien yang meliputi manajemen diri dan kadar gula darah. Dalam dunia pustaka, saya menjelaskan tentang konsep diabetes mellitus, konsep cerdik, konsep family center nursing, konsep transkultural nursing, dan konsep kesenian bondress. Ini merupakan gambaran dari konsep family center nursing di awal dari pengkajian sampai nanti ke evaluasi perawatan. Dan ini merupakan konsep transkultural nursing di mana 3 prinsip dasar yang digunakan yaitu culture care preservation, culture care accommodation, dan culture care returning atau restructuring. Ini merupakan beberapa konsep dalam penelitian saya di mana untuk faktor antecedentnya adalah faktor keluarga dan faktor pasien serta faktor budaya. Metode penelitian saya menggunakan exploratory research yang terdiri dari 3 tahap penelitian. Tahap 1 untuk menganalisis beberapa faktor yang menyusun modul edukasi kesehatan, penelitian tahap 2 untuk penyusunan modul edukasi kesehatan, dan penelitian tahap 3 untuk penerapan modul edukasi kesehatan. Metode penelitian tahap 1 saya melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel 180 responden dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial PLS. Ini merupakan variabel pada penelitian tahap 1 saya, faktor budaya dengan 6 indikator, faktor pasien dengan 6 indikator, faktor keluarga dengan 7 indikator, fungsi kesehatan keluarga dengan 5 indikator, edukasi kesehatan dengan 3 indikator, dan kemampuan keluarga merawat dengan 6 indikator. Ini merupakan gambaran dari kerangka analisis penelitian tahap 1 saya. Kemudian di metode penelitian tahap 2, di awal dari menyusun isu strategis, melakukan FGD, konsultasi pakar, sampai revisi draft modul edukasi berbasis budaya Bali melalui media bondress. Ini merupakan metode penelitian tahap 3 saya, di mana melakukan desain kuasa eksperimental dengan menggunakan sampel 53 responden untuk masing-masing kelompok, dan analisis yang digunakan adalah Leukosten serta Mendini. Ini merupakan variabel penelitian tahap 3 saya, di mana X1 adalah modul edukasi, Y1 kemampuan keluarga merawat, dan Y2 adalah kondisi pasien. Sebelum melakukan penelitian, saya sudah melakukan layak etik GKMK Universitas Erlangga. Kemudian hasil penelitian tahap 1 saya, di mana untuk karakteristik keluarga dari 180 responden sebagian besar berusia 35-40 tahun dengan pendidikan terbanyak adalah pendidikan dasar, pekerjaan PNS, status ekonomi rendah, dan lama merawat lebih daripada 36 bulan. Karakteristik pasien dari 180 pasien tentang usia terbanyak adalah 56-60 tahun, jenis kelamin perempuan, lama menderita DM lebih pada 36 bulan, dan obat komisi adalah 2 OAD. Dari faktor budaya, sebagian besar tidak memiliki glukometer, nilai patrilinear sedang, keyakinan beragama sedang, dan akses pelayanan kesehatan mudah. Untuk faktor pasien, mayoritas pasien DA memiliki tingkat stres dalam kategori sedang dan berat, dan hampir setengah dari pasien DA memiliki COVID maladaptif. Untuk faktor keluarga, pengetahuan keluarga tentang DM dan perawatan pada pasien DM masih kurang, dan penerapan struktur dan fungsi keluarga dalam keseharian mayoritas sudah cukup baik. Untuk gangguan fungsi kesehatan keluarga dari 5 indikator semuanya bernilai cukup. Untuk edukasi kesehatan dari 3 indikator semuanya bernilai cukup. Untuk kemampuan keluarga dari 6 indikator hanya 1 yang bernilai cukup, yaitu mengolah stres dan istirahat, sisanya bernilai kurang. Ini merupakan gambaran dari author model saya. Dan ini merupakan gambaran dari outer loading yang valid. Kemudian ini gambar inner model saya. Dan ini dari hasil R square lebih dari 0,7 dan Q square lebih dari 0 menandakan model sudah baik dan tergolong model fit yang kuat. Hasil uji hipotesis dari 8 hipotesis yang saya angkat ada 2 yang tidak signifikan. Ini merupakan gambaran dari model akhir saya yang fit. Kemudian dari hasil penelitian tahap 2 di awal dengan menyusun isu strategis, melakukan FGD, melakukan konsultasi pakar, sampai menyusun modul dan video edukasi kesehatan berbasis transkultural nursing melalui media bondress. Ini merupakan kegiatan FGD dan expert review saya, sosialisasi modul, kemudian haki dari modul dan video bondress yang sudah saya buat. Ini merupakan cuplikan dari video bondress yang saya buat bersama Seka Bondress Rarekual. Kemudian dari hasil penelitian tahap 3 saya, dari 53 responden sebagian besar berusia 35-40 tahun dengan pendidikan terbanyak pendidikan dasar, pekerjaannya guru, lebih dari usia merawatnya lebih dari 36 bulan, dan asuransinya sebagian besar adalah BPJS. Dari karakteristik pasien, sebagian besar berusia 56-60 tahun dengan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan, lama menderita lebih dari 36 bulan, dan berfungsi 2 OAD. Ini merupakan hasil uji normalitas dan homogenitas pengukuran yang pertama, di mana seluruh data berdistribusi tidak normal namun homogen. Dan hasil prepostesis pengukuran yang pertama, di mana seluruh indikator pada kelompok perlakuan itu mengalami kenaikan. Kemudian hasil uji beda nilai delta pengukuran yang pertama, di mana peningkatan nilai rata sebesar 6,3 pada indikator manajemen gula darah.
Kemudian indikator kebiasaan merokok sebesar 3,2. Hasil normalitas dan anomalitas pengukuran yang kedua, di mana data tidak berdistribusi normal namun homogen. Kemudian hasil pre-post test pengukuran yang kedua, seluruh indikator dari diet sehat sampai kebiasaan merokok semuanya mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian hasil uji beda nilai delta pengukuran yang kedua, semuanya mengalami peningkatan dan peningkatan terbanyak terjadi pada aktivitas fisik sebesar 6,3. Selanjutnya untuk hasil uji pengaruh kemampuan keluarga terhadap manajemen diri pasien dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, didapatkan bahwa seluruh indikator memiliki pengaruh yang besar terhadap manajemen diri dengan nilai koefisien 2,8. Dan hasil uji pengaruh kemampuan keluarga terhadap kadar gula darah pasien mengalami hasil uji regresi linier berganda mengatakan bahwa terdapat pengaruh dengan nilai koefisien 3,7 dan arah hubungan negatif yang menunjukkan bahwa semakin meningkat kemampuan keluarga dalam merawat, maka kadar gula darah akan semakin menurun atau mendekati normal. Ini merupakan temuan baru dari hasil penelitian saya, bahwa di mana peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat dapat dicapai melalui intervensi berupa model edukasi kesehatan berbasis budaya. Model edukasi budaya yang dikembangkan dalam penelitian ini tersusun atas faktor budaya, faktor keluarga, dan fungsi kesehatan keluarga. Kesimpulan, yang pertama itu faktor budaya, faktor keluarga, dan fungsi kesehatan keluarga yang telah dimiliki oleh keluarga terbukti dapat membentuk model edukasi kesehatan berbasis transkultural nursing. Yang kedua, terbentuknya model edukasi kesehatan berbasis transkultural nursing berdasarkan hasil studi literatur dan penelitian tahap 1. Model ini selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk modul dan video bondres. Yang ketiga, model edukasi kesehatan berbasis transkultural nursing yang telah terbentuk terbukti mampu berkontribusi dalam memperbaiki kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan pada pasien DM dalam hal diet, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, manajemen obat, kelola stres, dan perubahan perilaku merokok. Ini merupakan publikasi selama saya melakukan studi S3 di Universitas Erlangga, ada di Journal of Public Health Research, Journal of International Dental and Medical, kemudian Journal International of Physical Rehabilitation, dan the Journal of the Pakistan Medical Association. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih. Presentasi waktunya pas jam 8.25 menit. Selanjutnya kami persilakan untuk menyampaikan sanggahan, pertanyaan atau klarifikasi dan saran-saran. Silakan saudara promotor Profesor Dr. Nur Salam M. Iswan melalui silakan. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Dan saya hormati para penguji, terutama Bapak Ketua Satgas, Pak Dr. Subayana, yang jauh dari Bali, jauh terima kasih. Yang saya hormati para penguji dan teman-teman dan akademik, dan kami bertiga sebagai promotor saya, Prof. Irawan, dan juga Ibu Dr. Burisman. Jadi apa yang sudah disampaikan ya saudara Promovendus yang sangat terpelajar, hasil daripada penelitian atau disertasi dokter. Saya menangkap di sana ada pertanyaan atau mungkin orang ingin penjelasan lebih lanjut, terutama edukasi yang selama ini sudah ada, kemudian saudara mendasarkan pada suatu basic budaya ya, dan metodenya juga metode yang khas metode Bondris. Nah, kira-kira di hasil temuan saudara ini apa yang kira-kira kebaruan ya, terutama untuk memberikan kontribusi bagi keperawatan ya? Bisa dijelaskan di sini. Terima kasih banyak Prof. Salam, izin untuk menjawab. Kepahaman saya adalah suatu model edukasi yang berdasarkan transkultural nursing, di mana model edukasi saya ini terdiri dari konten, metode, dan juga media. Untuk konten selama ini yang terjadi di lapangan adalah masih mengacu kepada 4 PTM yang ada dari Kemenkes. Jadi itu secara menyeluruh gabungan hipertensi, DM, stroke, dan juga cancer. Kalau dari saya, kontennya itu secara mengkhusus dan komprehensif tentang DM saja. Kemudian untuk metode edukasi yang selama ini ada di lapangan adalah hanya diberikan kepada pasien tanpa mengikutsertakan keluarganya. Kalau dari model saya, di sini metode yang saya gunakan adalah mengikutsertakan keluarga, terkhusus
khususnya adalah keluarga dengan garis patrilinear yang tinggal serumah dengan pasien. Kemudian untuk media edukasi, kalau selama ini hanya menggunakan leaflet dan juga lembar balik, lalu saya di sini menggunakan media audiovisual yang berupa bondres, di mana dalam pagelarannya bondres ini menggunakan juk-juk yang jenaka. Jadi saya berharap bahwa dengan media edukasi berupa audiovisual ini dapat memudahkan untuk internalisasi dan juga recall daripada pengetahuan disampaikan kepada keluarga serta pasien. Bagaimana dengan aspek budaya yang disebut Bu Risma itu? Jadi tentang culture care apa itu ya? Kemudian ada negotiation ya, kemudian ada juga restructuring, itu seperti apa dalam pemasukan? Izin menjawab, Prof. Di sini sesuai dengan teori transkultural nursing, di mana ada 7 indikator yang mendasari sebelum seseorang itu mampu melakukan transkultural dedication. Jadi di sini untuk tahap ascendennya saya sudah mengkaitkan 7 indikator dari transkultural nursing, namun secara khusus dari nilai dan kepercayaan patrilinearnya, Prof. Jadi saya berharap ketika keluarga dengan garis patrilinear kita kaitkan, nanti dia akan mampu membuat decision making dari transkulturalnya berupa yang pertama belajar, jadi dia sudah memahami bahwa tindakan-tindakan apa saja dari budaya itu yang perlu untuk dipertahankan, kemudian ada beberapa yang harus perlu dinegosiasikan, ataupun ada beberapa budaya yang perlu untuk dihilangkan atau restrukturing apabila tidak mampu untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Terakhir, jadi kalau Anda mendalami tentang pasien dengan diabetes, kalau kita melihat tren perkembangan sekarang ini kan diabetes mengalami fenomena peningkatan ya. Sehingga Anda di situ melihat kondisi pasien itu dari gula darah. Apa kira-kira kadar gula darah puasa yang membedakannya dengan HbA1c? Dan mungkin Profesor paham ya tentang nilai-nilai itu, mungkin bisa dijelaskan sehingga kita paham ya tentang kadar gula darah, terutama saat gula puasa saja, tidak usah 2 jam lebih, tapi juga di HbA1c. Terima kasih pertanyaannya, Prof. Izin untuk menjawab. Untuk kadar gula darah puasa ini biasanya pasien disuruh untuk puasa selama 8 jam, namun masih boleh minum. Biasanya rentang nilainya tidak boleh lebih dari 126 mg DL. Kemudian untuk kadar HbA1c ini adalah untuk memantau sejauh mana pasien tersebut patuh dalam melaksanakan manajemen diri selama 3 bulan terakhir, Prof. Jadi itu yang membedakan antara gula darah puasa dengan HbA1c. Nilai HbA1c pada pasien DM itu di atas 6,5, Prof. Baik, jadi kalau tadi gula darah puasa kurang dari 100, tidak 120 sudah terlalu tinggi. Baik, Prof. Baik, jadi saya sangat puas pimpinan sidang atas jawaban saudara Profesor. Terima kasih. Baik, terima kasih pada saudara promotor Profesor Dr. Nusron. Selanjutnya dipersilahkan saudara promotor Profesor Dr. I.P. Wirawan. Dipersilahkan Wirawan. Terima kasih Bapak pimpinan sidang atau Pak Dekan. Tapi pagi ini beliau bertindak sebagai pimpinan sidang. Terima kasih Bapak Ibu dan penguji, Bapak Profesor Dr. Nursalam atau promotor, Ibu Dr. Yulis Dewi selaku co-promotor. Jadi suasananya memang suasana formal ya, kelihatan tegang semua. Ya, ini agak berbeda situasinya jika saya bandingkan dengan kampus saya di kampus selatan ya. Biasanya ada jok-jok juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu undangan yang terhormati. Selamat datang kepada Bapak Dr. Made Sundayana ya, karena beliau lahir di Sunda di Jawa Barat. Ya, terima kasih sudah rawuh di kampus
bisa serangga akustik. Saya punya 2 pertanyaan saja, karena kita sudah mulai dari ujian proposal kelayakan ini, jadi betul 10 tahapan. Saya tidak akan banyak mengulang dan tidak akan berpanjang lebar, karena kalau panjang nanti saya kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar saya justru kasihan bapak-bapaknya. Iya. Saya cari pertanyaan ini gimana kan? Ya namanya sudah S3 ya, atau sepuh sangat. Oke, jadi Promovendus yang sangat terpelajar, saya mengucapkan selamat pada tahap ini sudah bisa menempuh tahap ujian tertutup dan sekaligus ujian promosi. Jadi kalau ini lulus nanti terima kasih. Jadi yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan teori transparency, temuan penting Promovendus dalam disertasi ini apa saja? Silakan. Ya, terima kasih banyak Profesor Dr. Ida Bagus Wirawan, izin untuk menjawab, Prof. Jadi temuan baru dalam penelitian saya ini adalah yang pertama saya menggabungkan 2 buah teori, yaitu Family Center Nursing dan juga Transcultural Nursing. Kebetulan pada Family Center Nursing tersebut ada sebuah literatur yang saya baca bahwa salah satu kekurangannya adalah dalam pengkajian pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga. Untuk itu saya menggandeng Transcultural Nursing, yang dimana salah satu indikatornya ada nilai dan kepercayaan. Di sini saya mengambil patrilinear yang merupakan asli dari Bali. Untuk itu dengan harapan bahwa ketika garis patrilinear ini saya ajak untuk melakukan edukasi, dia bisa menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Dengan harapan ketika pemahaman megang keputusan tertinggi dalam suatu keluarga sudah memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan, maka akan mampu menularkan kepada anggota keluarga yang lain, sehingga anggota keluarga yang lain juga akan patuh dalam merawat anggota keluarga yang mengidap diabetes mellitus tipe 2. Jadi itu salah satu kebaruan saya. Kemudian juga sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa dari model edukasi, dari konten, metode dan juga media itu semuanya adalah yang baru. Terima kasih. Yang berikutnya saya ikuti di naskah lengkap ini halaman 9 itu ada tertulis ada tujuan tahap 2. Gitu. Kemudian saya konfirmasi di halaman 102 gitu. Itu tentang hipotesis penelitian. Tetapi di halaman 104 itu langsung ke hipotesis tahap 3. Tahap 2-nya tidak muncul. Mohon penjelasan. Terima kasih. Izin menjawab, Prof. Karena dalam penelitian tahap 2 ini saya menyusun sebuah modul, Prof. Di mana dalam menyusun sebuah modul ini diawali dengan penarikan isu strategis dari hasil penelitian tahap 1 saya, kemudian konsultasi FGD dan juga konsultasi pakar, sampai nanti terbentuknya suatu modul, Prof. Nanti modul inilah yang saya akan gunakan dalam penelitian tahap 3 saya. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Yang terakhir, apakah model yang saudara temukan ini bisa diaplikasi di tempat lain? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Prof. Izin menjawab. Model yang saya hasilkan ini dapat digunakan di tempat lain, Prof. Karena model ini terdiri daripada konten, metode, dan juga media. Jikalau tidak digunakan di Bali ataupun digunakan di Jawa, mungkin bisa disesuaikan dengan budaya yang ada di Jawa dan juga media kesenian yang memang familiar di daerah Jawa. Seperti itu, Prof. Terima kasih.
jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Profesor Edo Bagus Wirawan. Baik, terima kasih Promotor Profesor Dr. Ibu Dipersilakan selanjutnya Promotor 2 Dr. Yulistia Dewi Sejenak Paternes Magister Nursing. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati promotor Profesor Dr. Nursama, kemudian promotor Profesor Wirawan dan juga Bapak Ibu penguji. Sebelum saya bertanya, saya menyampaikan apresiasi dulu kepada Mbak Risma. Sebenarnya di dalam proses pembimbingan saya juga belajar kepada Bu Risma ya, bagaimana memanage waktu yang baik dan memplanning sesuatu dengan matang. Itu juga menjadi proses pembelajaran buat saya secara pribadi. Terima kasih Mbak Risma. Terima kasih banyak. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah multicultural countries ya, banyak sekali budaya yang ada di Indonesia ini, dan kebetulan di Bali adalah budayanya patrilineal. Mungkin apa yang bisa Mbak Risma sarankan kepada peneliti atau program manajer untuk kasus penyakit kronis yang lain jika di suatu daerah tersebut memiliki cultural yang matrilineal ya, tidak patrilineal. Tentunya di dalam proses pembentukan modul maupun metode maupun kontennya ada hal-hal yang mungkin bisa diberikan atau disumbangkan jika ada peneliti lain yang akan melakukan hal yang sama. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Dr. Yulis, izin untuk menjawab. Sebenarnya model edukasi yang saya kembangkan ini apabila dilakukan di tempat lain dengan garis matrilinear, harusnya metodenya tidak menggunakan garis matrilinear, tapi garis matrilinear di mana kami memiliki pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu keluarga. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya. Tentunya melihat hasil penelitiannya Bu Risma yang menurut saya luar biasa ini, tentunya setelah lulus ya Bu Risma ya akan ada roll out ya, atau proses bagaimana ini nanti akan dikembangkan, akan didesiminasikan atau akan diterapkan. Kira-kira dalam waktu pendek apa yang akan Bu Risma lakukan, kemudian nanti ke depannya dalam jangka panjangnya apa yang akan dilakukan. Terima kasih banyak Ibu. Rencana saya jangka pendek, terutama karena saya seorang pendidik dan dosen, tentunya saya akan menuangkan hasil penelitian saya dalam RPS mata kuliah yang akan saya ampu. Kemudian saya juga akan memberikan rekomendasi kepada seluruh kepala puskesmas bahwa ketika memberikan edukasi kepada pasien DM harus mengikutsertakan keluarga, terutama pada garis matrilinear, dan konten edukasi yang diberikan bisa menggunakan dari modul yang sudah saya berikan ke masing-masing puskesmas. Kemudian untuk jangka panjang, saya sudah berencana dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan juga seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng bahwa saya akan mengembangkan suatu desa siaga diabetes mellitus. Kenapa? Karena selama ini dari hasil penelitian saya juga ternyata para anggota keluarga yang salah satu anggota keluarga dalam satu rumah tersebut ada mengidap DM, namun mereka tidak mau untuk melakukan screening. Jadi harapan saya dengan saya membentuk desa siaga diabetes mellitus, ketika anggota keluarga sudah diberikan pemahaman yang baik tentang DM, mereka akan mampu mendeteksi lebih dini ketika ada anggota keluarga lain yang terdeteksi DM. Karena selama ini kalau pasien DM itu berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit pasti dengan DM yang sudah lama sebenarnya diidap, namun baru merasakan komplikasi mikrovaskularnya seperti itu. Terima kasih. Baik, menjelaskan saya puas atas jawaban Bu Risma. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yulis. Sifatku Promotor 2 Ibu Dr. Yulis. Selanjutnya penguji berikutnya yang membuat ujian kita menjadi sangat istimewa dengan hadirnya Dr. Imade Sudayana sebagai Ketua Stikes Buleleng. Silakan untuk memberikan pertanyaan, klarifikasi atau saran kepada Promotor Skill. Silakan. Terima kasih. Izin buka masker. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat, kemudian yang terhormati promotor, promotor dan Bapak Ibu penguji sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera,
Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan saya Madi Sundayana, kebetulan saya selaku Ketua Satgas Buleleng yang sangat merasa terhormat diundang untuk ikut menguji Promopegus yang terpelajar Risma Dewa Rismayanti. Jadi saya selaku pimpinan lembaga Promopegus ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dijawab 1. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada kendala atau hambatan selama Promopegus yang terpelajar ini melaksanakan penelitian, dan jika ada, apa solusinya? Itu saja pertanyaan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Madi Sundayana SKMSI. Izin untuk menjawab Bapak. Selama saya melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng, permasalahan yang paling menjadi kendala saya adalah karena ini saya laksanakan pada masa pandemi COVID-19, jadi ada ketakutan daripada keluarga dan juga pasien untuk bertemu saya, begitu juga dengan saya. Namun akhirnya saya siasati dengan saya menggandeng memegang program dari PTM dan dengan pendekatan dan juga hubungan saling percaya BHSP dengan pasien, akhirnya pasien dan keluarga mau untuk ikut serta dalam penelitian saya, Bapak. Jadi mungkin proses membina hubungan saling percaya dengan keluarga dan pasien yang berjalan sedikit lama itu menjadi kendala dalam penelitian saya. Cukup ya? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Cukup puas dengan jawabannya. Waktu sudah kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih. Yang telah memberikan pertanyaan sangat singkat dan padat, dijawab dengan sangat singkat dan padat, jelas juga. Terima kasih. Dengan penguji estetika dari Universitas Brawijaya Malang, dipersilakan kepada Dr. Ahsan Sarjana Kelautan Magister Kesehatan. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Kasida. Selamat Bu Rismayanti ya. Saya ingin klarifikasi beberapa hal ya. Yang pertama, apa makna sebuah nilai kongres di masyarakat Buleleng khususnya dan tadi pada umumnya, dan mengapa saudara memilih ini sebagai media untuk penanganan atau perawatan pasien dengan diabetes? Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Ahsan, izin untuk menjawab. Yang pertama, Bondres ini merupakan kesenian asli tradisional dari masyarakat Buleleng, di mana dalam pementasannya Bondres ini selalu mengikut serta dilatar belakangi dengan kehidupan budaya masyarakat Buleleng, menggunakan musik Bali dan juga menggunakan bahasa Bali. Dalam pementasan Bondres tersebut, para pemain Bondres akan menggunakan konten-konten yang jenaka, Bapak. Jadi kenapa saya memilih Bondres? Karena saya berharap ketika konten edukasi tentang DM yang dibawakan oleh pemain Bondres dengan juk-juk yang jenaka itu akan mudah untuk diterima oleh masyarakat, sehingga edukasi yang kita berikan akan lebih mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan lanjutan, bagaimana saudara mempunyai ide menerapkan transkultural nursing dalam merawat pasien diabetes? Ya. Apa masalahnya dan apa akibatnya kalau itu jadi di atas? Ya. Izin menjawab Bapak. Selama ini masalah pada pasien diabetes adalah kurang patuhnya terhadap pelaksanaan manajemen diri. Dan dari pelaksanaan manajemen diri ini tentunya karena penyakitnya berlangsung lama, sehingga diperlukan sebuah support system yaitu keluarga sebagai anggota terdekat daripada pasien. Dari literatur yang saya baca bahwa kelemahan dari keluarga itu sendiri adalah kurangnya dalam pengambilan keputusan. Ya, kenapa saya mengadakan transkultural nursing? Karena dalam transkultural nursing dari 7 indikator tersebut, dia akan sebagai dasar bagi individu, komunitas maupun masyarakat dalam melakukan transkultural decision making. Jadi ketika sudah mampu mengambil keputusan dengan harapan nantinya dalam membentuk sebuah perilaku, dia akan mampu membedakan budaya mana yang harus ditargetkan preservation, kemudian budaya mana yang harus dinegosiasikan, dan budaya mana yang harus dihilangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Untuk itulah saya menggandeng transkultural nursing sebagai teori pendamping dari family center nursing. Seperti itu. Ya, pertanyaan berikutnya, apa keunikan transkultural nursing yang Anda kembangkan dan bagaimana novelty dalam penelitian saudara? Ya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, izin menjawab.
Jadi transkultural dan keunikan dari transkultural nursing yang saya kembangkan adalah dari 7 faktor yang melandasi transkultural nursing tersebut, ada 1 faktor yang saya tonjolkan, yaitu faktor nilai dan kepercayaan, di mana nilai dan kepercayaan yang saya angkat ini adalah tentang budaya patrilineal dari masyarakat Bali. Jadi mungkin maksudnya hasil dari novelty saya adalah dari konten edukasi, kemudian metode yang digunakan, karena di sini saya menggandeng keluarga dengan garis patrilineal sebagai pemegang keputusan tertinggi. Kemudian juga dari media edukasi, saya menggunakan media edukasi yang memang asli dari daerah Buleleng, yaitu Bondres. Ya, mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana saudara menyusun skenario atau langkah-langkah membuat suatu ide, kemudian menyampaikan kepada seniman Bondres tadi, kemudian pesan itu nyampai pada penanganan pasien keluarga dan negatif. Terima kasih kepada Dr. atas pertanyaannya, izin untuk menjawab. Jadi sebelum saya melakukan pementasan video Bondres bersama Sekera Ritual di daerah saya sebelumnya telah membaca literatur, kemudian saya melakukan pendekatan dengan pemegang program PTM di masing-masing puskesmas tempat saya melakukan penelitian untuk saya mengetahui kira-kira konten edukasi apa yang sudah pernah diberikan selama ini. Kemudian saya mensinkronkan dengan Diabetes and Management Education dari BED dan juga Cerdik PTM dari Demkes. Setelah itu, setelah saya mempelajari, saya membuat skenario skrip dengan menggunakan bahasa Bali yang kira-kira bahasanya mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Kemudian saya melakukan diskusi dengan para pemain Bondres yang membantu saya, di mana dalam video Bondres tersebut saya juga salah satu daripada pemainnya, dengan harapan karena Stikes Buleleng juga merupakan stikes yang sudah terkenal di Buleleng dan satu-satunya terakreditasi baik sekali. Jadi masyarakat itu sudah mengenal saya sebagai dosen keperawatan. Jadi mereka percaya, dengan harapan nanti mereka percaya dengan apa yang sudah saya sampaikan dalam video tersebut, Bapak. Setelah diskusi ini berjalan, saya melakukan syuting, kemudian hasil video Bondres ini saya berikan kepada pemegang program PTM. Kemudian dengan pemegang program PTM, video Bondres saya ini sudah dipentaskan di seluruh Posbindu yang ada di Kabupaten Buleleng, dan respon daripada masyarakat mereka sangat menyukai, karena kalau selama ini media edukasi diberikan hanya sebatas leaflet, ketika sudah pulang mereka sudah lupa apa yang diberikan. Namun dengan konten edukasi berupa audiovisual ini, mereka dapat melakukan pemutaran video ini berulang-ulang sehingga mampu merewind pengetahuan yang selama ini sudah didapatkan. Seperti itu. Ada edisi revisi nggak di dalam pesan-pesan ini yang saudara pesankan, kemudian yang disampaikan oleh pemain Bondres itu menyimpang dari standar pelayanan perawatan? Tidak, Bapak. Jadi memang sudah saya selama proses syuting itu memang sudah saya pastikan bahwa konten edukasi yang disampaikan memang sesuai dengan standar dari Demkes dan Kemenkes. Ya, saya puas jawabannya dengan terima kasih Pak Hasan. Sebenarnya sangat bagus ada apa yang disampaikan progresnya. Lanjutkan dengan penanya berikutnya, kami persilakan Ibu Dr. Yuni Suciati Arif. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, promotor dan promotor serta Bapak Ibu penguji. Saya sampaikan selamat untuk Ibu Risma sebagai Promovenus pada hari ini sudah sampai pada tahapan promosi dokter ya dalam sidang tertutup ini. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya klarifikasi dari apa yang sudah dihasilkan oleh Promovenus, khususnya dari naskah yang sudah diberikan dan juga presentasi yang tadi sudah disampaikan. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Promovenus bahwa input yang dihasilkan di sini adalah sebuah perilaku, gitu ya, perilaku untuk kemampuan di dalam merawat anggota dengan DM. Kita tahu bahwa perilaku seseorang itu banyak hal yang bisa mempengaruhinya, gitu ya. Jadi kadang di satu waktu akan berubah perilaku tersebut, gitu ya. Kadang juga bisa acep atau konsisten dari apa yang sudah mereka ketahui. Yang mungkin ingin saya klarifikasi kepada saudari Promovenus dari media edukasi yang dihasilkan, di mana ini menjadi suatu tadi hasil ya, hasil luaran yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh Promovenus. Apakah Promovenus yakin bahwa model atau edukasi yang dihasilkan ini nantinya bisa dapat berlanjutan atau sustainability dari
bagaimana penggunaan media yang sudah dihasilkan ini bisa dapat dipertahankan. Kalau memang yakin dia dapat dipertahankan, itu hal-hal atau bagaimana untuk rencana strategis untuk bisa bahwa memang tidak hanya pada saat itu saja media itu ditonton atau media itu sebagai media edukasi, tapi nanti untuk berkelanjutan. Karena saya yakin memang perilaku seseorang atau perilaku masyarakat itu ada suatu hal dia paham dan dia mencari informasi tersebut, gitu ya. Ada sesuatu hal yang ya sudah. Jadi itu bagaimana mungkin menurut pendapat dari Promovenus? Ya, izin menjawab Ibu. Menurut pendapat saya dari hasil modal yang saya hasilkan, saya yakin bahwa modal saya ini bisa aja. Namun sepertinya tidak ada sesuatu yang median begitu ya Ibu. Jadi kalau nanti pun dengan perkembangan penyakit DM itu sendiri tentunya akan selalu mengalami perkembangan. Mungkin yang perlu dilakukan pembaharuan adalah mungkin dari konten edukasi yang nanti akan disampaikan. Kemudian kalau metode edukasi saya rasa masih mengarah ke patrilinear, karena khususnya di daerah Bali Ibu, karena biar bagaimanapun kepada ayah ataupun anak laki-laki pertama biasanya anggota keluarga yang lain akan selalu menurun, karena segala keputusan dalam keluarga tersebut akan diambil oleh ayah atau anak laki-laki pertama. Kemudian dari segi media dengan konten dengan Bondres ini saya rasa masih bisa aja, asalkan nanti mungkin pemainnya ada yang ditambahkan, kemudian juk-juk yang digunakan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman selama ini. Kemudian kenapa saya yakin bahwa model edukasi yang saya kembangkan ini memberikan dampak perubahan perilaku dari kemampuan keluarga adalah yang pertama, selama saya melakukan penelitian, saya sudah melakukan pengukuran terhadap kemampuan keluarga. Ternyata dari 6 indikator kemampuan keluarga seluruhnya mengalami kenaikan yang signifikan. Namun bisa jadi itu dikarenakan karena saya yang terus-menerus intens berinteraksi dengan pasien dan juga keluarganya. Mungkin nanti yang saya sarankan kepada petugas pemegang program PTM adalah memang harus tetap mengikutsertakan keluarga dan mewajibkan ketika setiap kali ada posyandu atau kunjungan pasien tersebut harus dipaksa untuk mengikutsertakan keluarganya. Minimal pertama kali ketika dia terdiagnosa DM itu harus diikutsertakan keluarganya. Kemudian media edukasi berupa audiovisual ini mungkin ketika memang sama sekali tidak bisa diikutsertakan keluarga, bisa diberikan kepada pasien sehingga nanti itu bisa diputar berulang-ulang seperti itu. Berarti tadi perlu ada suatu pengawasan gitu ya. Tanda kutip di sini memang secara regularitas dari penggunaan media itu sendiri, dan pengawasan tadi saya rasa sudah koordinasi dengan pemegang program dari PTM. Pertanyaan saya kedua, menindaklanjuti tadi dari penguji sebelumnya, cukup menarik bahwa tadi disampaikan oleh saudari Promovenus bahwa media edukasi atau model temuan yang dihasilkan ini bisa dapat diterapkan pada aspek-aspek budaya yang lain, gitu ya. Dan tadi saya mendengar bahwa nanti bisa disesuaikan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, kira-kira yang bisa disesuaikan itu pada aspek apa yang sudah ditemukan pada budaya Bali khususnya ini ya. Kalau misalnya nanti akan diterapkan pada mungkin budaya yang lain, mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Dr. Ines pertanyaannya. Izin untuk menjawab Ibu. Model yang sudah saya kembangkan ini bisa diterapkan pada lingkungan yang lain atau daerah yang lain. Yang pertama adalah mungkin dari segi dalam media edukasinya, terutama Ibu, dan media edukasinya mungkin dalam penyampaian konten edukasi tersebut menggunakan bahasa daerah tempat kita melakukan penelitian. Kemudian juga kesenian yang digunakan mungkin bisa disesuaikan dengan kesenian yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian untuk dari metodenya, mungkin kalau ada yang materialnya kita bisa mengkaitkan materialnya. Kemudian juga untuk konten budaya, kalau di sebenarnya dalam indikator budaya, kalau di sini saya secara mengkhusus terhadap budaya dan kepercayaan yaitu materialnya. Mungkin kalau di daerah tersebut ada tentang budaya, misalnya dari segi makannya seperti apa, ada budaya makannya, kemudian ada budaya aktivitas fisiknya seperti apa. Mungkin itu nanti bisa menjadikan salah satu indikator untuk penelitian selanjutnya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya puas dengan jawaban dari saudari Promovenus. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih banyak Ibu Dr. Yuni. Terima kasih Ibu Dr. Yuni. Dilanjutkan dengan uji berikutnya, Dr. Mahfudi, Sarjana Kedokteran Magister Kedokteran Teknis. Silakan. Terima kasih Ibu Nafidah. Saya ucapkan selamat Promovenus Mbak Isma Yanti. Terima kasih banyak Pak Dr.
komunitas gitu ya. Jadi ini di operasionalnya adalah teman-teman yang ada di Puskesmas terutama ya, perawat kesehatan masyarakat. Saya membaca naskah yang sudah dituliskan di halaman 255. Ini adalah diantaranya poin yang kedua, meningkatkan kemampuan perawat gitu ya. Dan yang mungkin saran yang Bu Risma berikan, realisasinya atau mungkin kebuliannya seperti apa gitu ya, supaya nanti teman-teman yang ada di lapangan nggak bingung juga gitu ya, yang apa itu penelitian yang bagus atau disertasi ini nanti diaplikasikan teman-teman terutama perawat yang ada di komunitas. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih banyak Pak Ketua Komisi atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab Bapak. Jadi selama ini yang saya sampaikan kepada perawat pemegang penyakit kasus PTM di masing-masing puskesmas adalah bahwa kalau selama ini di lapangan mereka itu hanya terpaku ketika ada pasien diabetes mellitus langsung melakukan cek kadar gula. Tidak ada pendekatan secara persuasif baik kepada pasien maupun keluarga tentang beberapa materi edukasi yang seharusnya masih tetap diulang-ulang untuk diberikan kepada pasien dan keluarga. Untuk itu dari model edukasi yang sudah saya hasilkan ini, mereka mendapatkan panduan bahwa ketika melakukan perawatan pada pasien yang mengidap diabetes mellitus ada beberapa hal yang harus disampaikan. Diawali dari kalau kita ada cek di PTM ini dari bagaimana harus melakukan cek kesehatan secara berkala, kemudian harus berhenti merokok, melakukan rajin aktivitas fisik. Kalau selama ini kita hanya memberikan Bu, Ibu harus bersepeda ya 3 kali seminggu. Harusnya ada konten fit yang harus kita jelaskan dari frekuensi, intensitas, time dan juga tipe daripada aktivitas fisik yang dapat dilakukan. Kemudian untuk diet, mungkin selama ini kita hanya mengelola diet 3J, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jam atau waktunya. Mungkin kita bisa aplikasikan bahwa ada beberapa hal yang masih bisa untuk kita negosiasikan dengan pasien mengenai dietnya. Kemudian untuk istirahat dan juga kelola stres, kalau selama ini kita selalu menekankan kepada pasien bahwa tidak boleh makan ini, tidak boleh makan daging terlalu banyak, tidak boleh makan sesuatu yang instan. Padahal dari hasil konsultasi pakar yang sudah saya lakukan bahwa sebenarnya pasien diabetes mellitus tersebut ketika dia mengalami stres yang tinggi otomatis akan meningkatkan kadar gula darahnya. Untuk itu sebenarnya ketika kita menyampaikan edukasi kepada pasien adalah sebenarnya masih boleh untuk makan namun jadwalnya atau dibatasi jumlahnya agar pasien tidak selalu terpatri bahwa tidak boleh makan segalanya, jadi dia akan menyebabkan stres dan kualitas hidupnya juga akan mengalami penurunan. Seperti itu Bapak. Satu lagi di antaranya di koordinasi dengan dinas kesehatan. Ini menarik ya. Jadi selain keterlibatan dinas kesehatan di dalam hasil disertasi ini, mungkin tidak menutup kemungkinan adalah teman-teman yang program. Jadi ini mungkin nanti bisa ditambahkan di poin yang keempat di sana, karena isinya hanya koordinasi ya. Memang di tahapannya nanti ada sosialisasi atau bagaimana mungkin yang bisa diberikan di sana. Itu terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dr. Mahfudi. Komisinya sudah selesai. Izin Pak. Jadi sudah menyampaikan kepada kami akan menyampaikan penilaian khusus. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Dr. Titi. Tinggal saya yang izinnya. Dari sekian banyak yang sudah masuk pertanyaan di ujian, saya ingin balik satu kali lagi pertanyaannya, yaitu media broadcast. Saya coba jelaskan secara singkat bagaimana media broadcast yang digunakan oleh Pak Wisnu dalam bidang ini. Ya, media broadcast yang saya gunakan di sini saya menggandeng salah satu dalam padepokan seni di Kabupaten Buleleng, di mana padepokan seni sekarang lagi hits yang ada di Kabupaten Buleleng digandrungi oleh masyarakat. Di sana saya mengajak para pemainnya untuk ikut syuting dengan saya, di mana sebelumnya saya sudah melakukan BHSP dan juga memberikan kuliah terhadap para pemain bondres agar mengetahui bahwa ini loh konten-konten dari diabetes yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Setelah itu pemain bondres itu juga menggunakan pakaian adat Bali dan menggunakan topeng yang saya rasa itu bisa menarik minat seseorang untuk ikut serta dalam pendidikan kesehatan yang kita berikan. Sangat bagus sebenarnya. Cuman berapa kali, berapa lama, kapan waktunya?
Ya, izin menjawab Prof, saya melakukan ini ada 8 serial video bondes yang sudah saya hasilkan. Jadi saya mewajibkan setiap keluarga dan juga pasien untuk menonton video bondes ini seminggu minimal 2 kali Prof. Dimana nanti beliau para keluarga dan juga pemain ini akan mengisi logbook dari menonton bondes yang sudah ada pada halaman terakhir dari modul edukasi saya Prof. Terima kasih. Sangat bagus sebenarnya, tapi saya tidak melihat ada di sini media bondresnya. Jadi kan di sini judulnya ada media bondres, tapi media bondres itu di sini tidak muncul. Iya Bro, saya tidak munculkan karena saya berpikir karena sudah ada video yang langsung ada visualisasi, maka saya tidak masukkan dalam modul. Nanti saya akan saya revisi Bro. Atau tidak usah direvisi, media yang sudah jadi itu dihadirkan juga. Samsung yang bukan bondresnya, yang ditayangkan itu akan dipatenkan kan juga bisa sebenarnya. Jadi media yang sudah sangat bagus itu tidak tercantum di sini, minimal pengantar atau apanya itu harusnya dikatakan. Pertanyaan kedua, Pak Risma ini kan bangun edukasi berbasis transkultural ini untuk meningkatkan kemampuan keluarga. Siapa keluarganya? Bisa suami, bisa anak laki-laki pertama sebagai sesuai dengan garis keturunan patrilinear dan juga memegang keputusan tertinggi dalam sebuah keluarga. Jika yang sakit suami? Jika yang sakit suami, maka anak laki-laki pertamanya lah yang saya gandeng sebagai memegang keputusan tertinggi dalam keluarga, saya gandeng dalam pemberian edukasi saya. Gitu. Jadi yang harus nonton bondresnya itu yang patrilinearnya saja ya? Suami anak laki-laki. Selama penelitian, Prof, saya mengikut sertakan seluruh anggota keluarganya, Prof. Namun yang terpenting adalah ada garis patrilinear yang ikut hadir juga dalam pementasan bondres tersebut. Itulah yang sangat penting di transkultural nursing. Karena kalau memang kita tidak melihat siapa pengambil keputusan di dalam keluarga, itu kita nanti akan sia-sia. Jadi kalau yang sakit suami itu mungkin patrilinearnya anak laki-laki atau saudaranya suami yang laki-laki. Nah, tetapi bagaimana nasibnya istri, apa enggak diperhatikan? Itu nanti ada banyak macam yang harus dimunculkan oleh Mbak Risma itu kalau yang sakit suami, kalau yang sakit istri, apakah yakin suaminya bisa menjadikan figur utama pengambil keputusan untuk istrinya dicontoh dengan baik? Atau kalau yang sakit orang tuanya suami atau orang tuanya istri, nah itu kadang ketemu lagi model-model yang sangat berbeda. Oleh karena itu temuan yang sudah sangat berharga ini terkadang masih dialami, masih menemukan kendala-kendala perbedaan dari patrilineal. Tapi kalau sudah diungkapkan sudah sangat bagus. Terima kasih Mbak Risma, jawabannya yang sangat bagus luar biasa. Sidang ujian tertutup yang sangat saya hormati, pengujiannya sudah selesai, sehingga sidang ujian diskresi tertutup hari ini dinyatakan sudah berakhir. Terima kasih. Selanjutnya kami semua akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Promovenus paling lama 15 menit. Silahkan saudara Promovenus dan seluruh rombongannya untuk meninggalkan tempat sidang. Terima kasih banyak Prof. Baik, para hadirin yang sangat saya hormati, saudara Promovenus dan seluruh penguji yang sangat saya hormati, berdasarkan hasil rapat yudisium ujian disertasi promosi doktor pada pagi hari ini, dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promovenus selama menempuh pendidikan, publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi sesuai dengan ketentuan bebas ujian doktor terbuka dengan syarat minimal 3 publikasi pada jurnal internasional bereputasi, Web of Science, Scopus ataupun Thomson Reuters, dengan status minimal 2 publish untuk 1 artikel di Scopus Q1, Q2 atau Q3, dan 1 artikel di Scopus minimal Q4. Juga 1 accepted, yaitu 1 artikel di Scopus minimal Q4 sudah terpenuhi oleh saudara Promovenus. Ketekunan dan kesungguhan kerja Promovenus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan,
kemampuan promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat. Cara promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti. Semangat promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, serta kredibilitas ilmiah dan kegunaan sumbangan yang berharga dari disertasi promovendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian tertutup pada siang hari ini yang diketahui oleh saya, juga segala peraturan yang dan wewenang yang berada di program studi doktor keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara promovendus diterima. Dengan demikian, saudara I. Dewa Ayu Rismayanti Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan telah selesai menyelesaikan pendidikan doktor program studi keperawatan dengan masa studi 2 tahun 11 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Selamat kepada saudara promovendus. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. I. Dewa Ayu Rismayanti Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan adalah doktor ke-9 dari program studi doktor keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Dengan demikian, rapat sidang ujian disertasi tertutup dinyatakan selesai. Selamat kepada doktor baru yang ke-9. Sebelum kita akan melanjutkan penyerahan replika ijazah, kami persilahkan saudara promotor untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada promovendus atau kepada kita semua yang telah berhasil menyelesaikan promovendus berhasil menyelesaikan pendidikan. Kepada Profesor Dr. Nusman dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Yang saya hormati pimpinan sidang Prof. Yusuf dan sekaligus sebagai Bapak Dekan FKB. Yang saya hormati Bapak Dr. Sudayana sebagai Kepala Stikes Budereng. Yang saya hormati para pemuji yang hadir pada hari ini, dan dari luar juga ada Pak Dr. Astan. Kami atau saya mewakili promotor, tim promotor, saya Prof. Wirawan, senior saya dari divisi beliaunya, kemudian Ibu Dr. Yulis, ingin menyampaikan selamat kepada Ibu Risma pada hari ini. Dan hari ini salah satu hari yang sangat istimewa, luar istimewa karena beliau hari ini adalah ulang tahun. Selamat, mudah-mudahan ini menjadi berkah yang luar biasa. Harinya juga pas hari tanggalnya 20 Pak Sudayana harus selamat Ibu Risma ya. Terima kasih banyak Pak. Dan keberhasilan saudara bukan semata-mata karena saudara, tapi banyak pihak yang memberikan dukungan support yang luar biasa, terutama keluarga. Yang hadir hari ini ibu beserta putrinya yang hadir, dan beserta keluarga dan teman-teman semuanya. Dan ini saya rasa menjadi suatu hal yang luar biasa. Tadi kami dengan Prof. Wirawan sama Bu Yulis bisik-bisik, Bu Risma itu orangnya tatak. Tatak itu artinya kayak Bu Risma Surabaya juga tatak gitu ya. Mudah-mudahan nanti jadi kandidat di sana Pak Sudayana, kalau ada Pak Sudayana. Jadi ini saya rasa sikap berani, tata ini saya rasa menjadi kunci penting Bu Risma ya. Tapi tetap harus sesuai dengan strategi yang sesuai ya, perencanaan yang matang, jadi menjadi hal yang penting. Saya melihat itu yang luar biasanya dari Bu Risma adalah ya keberanian, ya tidak baperan ya, jadi gak loroatian, ya, kayak kantornya nanti loroatian. Jadi tidak baperan. Nah ini saya rasa kunci sukses, dan ada dari mahasiswa di dua ini diundang semuanya hadir ini ya, mudah-mudahan memberikan motivasi. Yang kedua, kami ingin kepada Ibu Risma
Ibu Dokter semua untuk terus mengembangkan ilmunya. Jadi ilmu yang saudara dapatkan ini menjadi awal saudara untuk terus berkembang ya, terutama dalam pengembangan ilmu perawatan di Bali ya, terutama di Buleleng dan juga di Indonesia ya. Bagaimana untuk terus produktif, terus memberikan karya-karya terbaru, dan juga bagaimana bisa diimplementasikan di masyarakat. Dengan demikian indikator keberhasilan karena Bu Risma juga sebagai seorang dosen, maka bagaimana mahasiswa yang terutama mempunyai suatu keilmuan yang terutama di dalam bidang itu ya. Bagaimana budaya itu begitu penting perannya di dalam merubah perilaku masyarakat ya. Dan itu berdasarkan culture masing-masing, di Bali berbeda, di Surabaya berbeda dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang baru menurut kita semuanya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan dan terus berkembang ya. Jadi terus menulis, terus mendapatkan mengajukan penelitian sehingga nanti akan menjadi hal yang sangat bermanfaat. Saya yakin Bu Risma masih muda ya, meskipun kelihatannya yang masih kelihatan 17 tahun yang Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami atas nama promotor mewakili Prof. Irawan, Bu Dr. Yudis menyampaikan permohonan maaf karena dalam proses bimbingan selama 2 tahun 11 bulan ada hal yang kira salah ya, barang-barangan, kami maafkan dan kami juga memaafkan apa yang dari kita mendoakan Ibu Risma harus lebih hebat dari kita semuanya ya, terus berkembang. Dan kepada keluarga saya sampaikan terima kasih atas support dukungan yang luar biasa. Saya yakin putrinya pasti banyak mengeluh karena pasti setiap saat dicuekin ya. Artinya dicuekin itu ya mungkin ya tidak hiraukan karena lagi konsentrasi dan sebagainya. Dan ini Bu Risma kemarin menyampaikan Bapak tidak bisa rawuh hari ini hadir karena sedang bertugas ya, suami saudara. Baik, demikian terima kasih Profesor. Sekali lagi selamat Bu Risma untuk sebagai seorang dokter ilmu perawatan di Fakultas Perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih saudara promotor dan promotor yang telah ikut sukses mengukir suksesnya perjalanan pendidikan Dr. Risma. Ibu Dr. Risma yang baru silahkan untuk menyampaikan pesan dan pesannya. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya. Yang terhormat Profesor Dr. Aha Yusuf SKP Mkes selaku pimpinan sidang sekaligus Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga. Yang terhormat Profesor Dr. Nusalam M. Nershon selaku promotor, pembimbing PA dan juga KPS Program Studi Dr. S3 Universitas Erlangga. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Ide Bagus Wirawan DRSPSU selaku promotor saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Yuli Setiana Dewi SKPNAS MMG selaku kopromotor saya. Kemudian Bapak Dr. Nasi Madu Sudayana SKPNSI selaku penguji dan Ketua Stikes Buleleng. Yang terhormati Bapak Ibu Dewan Penguji, Bapak Dr. Hasan, Ibu Dr. Yuni, Bapak Dr. Mahfudi, Ibu Dr. Tintin dalam ruang Zoom, dan juga seluruh undangan akademik rekan-rekan doktoral kedua yang sangat-sangat saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang Flora di Tenjol Universitas Erlangga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tak terkira rasa syukur saya saat ini telah menyelesaikan studi S3 di Universitas Erlangga. Rasanya sulit untuk mengungkapkan dan melukiskan perasaan saya saat ini. Tidak pernah membayangkan akhirnya bisa menyelesaikan studi tertinggi ini tepat di usia saya yang ke-35 tahun. Hari ini 20 Juli 2022 merupakan hari yang bersejarah dalam hidup saya. Di hari ini saya memperoleh gelar akademik tertinggi dan bisa berkumpul bersama orang-orang yang saya cintai dan orang-orang hebat yang telah banyak membantu saya. Rasanya masih teringat pertama kali penerimaan mahasiswa baru S3 di sini, Prof. Nusalam berkata, ngapain sekolah cari stres seperti itu. Saya sudah makjub Prof, karena saya bukan alumni UNAIR dan rata-rata angkatan saya sebagian besar adalah alumni UNAIR. Kemudian ketika di kantin di sini ketemu mahasiswa doktoral angkatan 1, kamu sekolah yang benar ya, nanti susah loh ini. Saya sudah makjub juga Prof, karena saya pertama kali sekolah di negeri dan diberikan kesempatan kepada ketua stikes saya Bapak Dr. Imadi Sudayana. Terima kasih banyak Prof
ada beban yang mengganjal di saya sebenarnya, Prof. Kemudian ketika pandemi COVID melanda, sudah balik ke Bali, saya bingung saya mau ngapain. Ketika Prof. Nur Salam, ayo berproses, saya juga bingung apa yang harus saya kerjakan. Sampai akhirnya saya masuk rumah sakit karena DB, bukan DR ya Prof, karena DB. Terus Prof. Nur Salam bilang, Bu Risma sampai mana? Izin Prof, saya sedang sakit. Katanya Prof. Nur Salam, yowes, yang penting sehat dulu. Ada perasaan, waduh ternyata Prof baik juga seperti itu. Karena saya takut banget sama Prof. Nur Salam seperti itu. Karena selama ini saya hanya membaca bukunya dan mengenal pertama kali Prof. Nur Salam ketika ada undangan dari DPP PPNI Kabupaten Udara, seperti itu Prof. Kemudian akhirnya sering berjalannya waktu mendapatkan kopromotor yaitu Prof. Wirawan, sama-sama orang Bali, ada perasaan orang Bali seperti itu Prof. Kemudian ada Ibu Yulis yang merupakan kopromotor saya yang luar biasa baik dan sabarnya. Jadi terima kasih banyak. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saya berbangga pada diri saya, ternyata saya bisa menyelesaikan sekolah ini seperti itu Prof. Baik, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memotivasi saya selama studi ini hingga akhirnya saya mencapai keberhasilan pada hari ini. Yang pertama kepada Profesor Dr. Aha Yusuf, SKPMK selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga yang begitu bersahaja, tidak pernah bersuruh mahasiswa dan selalu tertawa ketika bertemu. Kemudian kepada Profesor Dr. Nur Salam Hon selaku KPS dan juga promotor saya yang sudah benar-benar luar biasa membimbing saya dan setiap waktu siap menerima konsulan, dan di sepertiga malam beliau selalu mengingatkan untuk beribadah dan juga memberikan kata-kata motivasi. Mohon maaf Prof, mungkin saya hanya sebagai pembalas pertama ketika akan ujian. Dan hari ini di grup bimbingan Prof, saya juga pertama kali Prof, karena saya nggak bisa tidur dari semalam Prof. Tapi kalau nggak ujian, saya selalu menjadi orang paling terakhir. Tapi saya lulus loh Prof. Kemudian Profesor Ida Bagus Wirawan yang telah sabar dan selalu meluangkan waktu untuk membaca naskah saya Prof. Mungkin ini pertemuan kedua kita ya Prof. Pertama kali ketika memberikan naskah dan sekarang adalah pertemuan kedua Prof. Terima kasih sudah membimbing saya selama ini. Kemudian kopromotor saya yang paling cantik, Ibu Dr. Yulis Setiana Dewi, yang sudah sabar dan begitu telaten membimbing saya Ibu. Walaupun ini merupakan pertemuan ketiga ya Ibu ya, ketika Ibu Dr. Vivin diuji, itu saya juga kaget ternyata Ibu Dr. Yulis orangnya tinggi. Karena kalau dari Zoom kelihatannya kecil seperti itu ya Bu. Kemudian Bapak Ibu Dewan Penguji, di sini ada Bapak Dr. Ahsan dari Universitas Brawijaya yang sudah selalu siap untuk menguji saya dan juga memberikan revisi dari naskah disertasi saya. Kemudian Ibu Dr. Yuni yang sudah mengikuti ujian saya dari awal sampai akhir Ibu, dan sebenarnya saya paling takut kalau ketika sudah Dr. Yuni akan memberikan masukan karena biasanya paling telaten dan teliti sekali ketika saya sodorkan revisian. Kemudian Bapak Dr. Mahfudli yang sudah berkenan hadir dan mengikuti ujian saya, dan di tengah kesibukan beliau selaku orang penting di RSUA, beliau masih meluangkan waktu untuk membimbing dan menguji saya pada kesempatan hari ini. Kemudian Ibu Dr. Tintin yang walaupun hari ini menguji via Zoom, tapi beliau sudah sangat-sangat sabar dalam membimbing saya dan selalu mengikuti ujian saya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Ibu Dr. Tintin. Kemudian special thanks saya kepada Bapak Dr. Nasri Made Sudayana SKP MSI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi S3 di Universitas Erlangga, yang sudah memberikan dukungan baik moral maupun material selama saya melaksanakan studi S3 ini, dan beliau selalu memotivasi saya untuk segera tamat. Sebenarnya beban, tapi ternyata itu yang membuat saya tamat tepat waktu. Kemudian seluruh kepala puskesmas tempat saya melakukan penelitian, ini Dr. Aryo Nugraha SPPD Finasim yang telah meluangkan waktu untuk menjadi konsultan disertasi saya, Nes Dewi Gede Putra Yase SKPMK yang telah menjadi konsultan modul disertasi saya, Sekebon Resra Rekwal yang telah menjadi tim pembuat media edukasi saya. Kemudian seluruh sivitas akademika Stikes Buleleng yang sudah banyak memberikan bantuan dari awal pengumpulan data sampai pengolahan data. Di sini kebetulan hadir dari Sekretaris Prodi NER saya, Pak Heri, kemudian anggotanya ada Bu Putri dan juga Pak Dede.
Kemudian orang tua saya sudah selalu mensupport saya dan membantu saya selama melaksanakan studi. Sebenarnya hari ini bapak saya mau hadir, tapi kebetulan tiba-tiba sebelum berangkat bapak saya sakit, tapi keadaannya sudah membaik. Jadi ibu saya yang hadir di sini. Ibu saya adalah orang yang penting bagi saya karena sama-sama melaksanakan studi. Hampir seluruh waktu saya habiskan dengan belajar, dan ibu saya adalah pengasuh anak saya dan juga orang yang selalu menyediakan makan untuk saya dan anak saya. Terima kasih banyak ibu sudah selalu mensupport saya sampai saya ke jenjang tertinggi ini. Kemudian anak saya, harta saya yang paling berharga yang saya dapatkan dengan susah payah, Anindya Kinandari. Maafkan saya belum menjadi ibu yang baik buat kamu nak, tapi apa yang saya lakukan sekarang adalah saya ingin menjadi role model bahwa saya dengan ketekunan saya mampu meraih gelar akademik tertinggi saya, dan saya juga berharap kamu menjadi anak yang tekun untuk menjalani pendidikan. Bahkan anak saya hafal. Kinan, coba buka masker nak. Siapa nama profesornya mama? Prof. Salam. Anak saya ini selalu ingat kalau saya bilang, jangan kak lagi zoom lagi belajar sama Prof. Salam ya. Bahkan sama tetangga saya selalu bilang, mamaku lagi ketemu Prof. Salam, jadi tak mau diganggu. Terima kasih banyak nak untuk pengertiannya. Kakak saya Dr. Odi dan adik saya Ido yang sudah selalu mensupport dan menyemangati saya selama studi, dan partner saya Bapak Yakinan yang sudah selalu memotivasi saya dan memenuhi segala kebutuhan saya selama studi. I love you forever and ever, Dad. Kemudian seluruh keluarga dan pasien DF di Kabupaten Buleleng yang telah menjadi sampel saya, serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah banyak sekali berkontribusi dalam penyelesaian disertasi saya ini. Kemudian yang terakhir buat teman-teman doktoral angkatan 2 yang tercinta, kalau saya bilang ini kru saya adalah kru kaya semua Prof, bukan dalam materi ya, tapi seru-seruan aja. Jadi kalau kemarin Ibu Dr. Vivin sudah membacakan puisi, kemudian Ibu Dr. Inca sudah dengan kata-kata yang luar biasa, sebenarnya saya juga bingung apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan doktoral 2. Jadi kemarin saya selain memikirkan PowerPoint saya kira-kira cukup nggak 15 menit, kemudian Prof. Salam marah nggak ya kalau saya nggak bisa jawab, kemudian Bu Yulis yang selalu menenangkan saya nonton TV Bu, karena sudah ngeblank nggak tahu yang apa dipelajari nonton TV, ada quote cantik yang saya lihat begitu. Jadi teman-teman, sebenarnya jika mau sukses maka kita harus jatuh cinta dengan pekerjaan kita. Jadi saya tekankan kalau kalian mau jadi dokter maka harus jatuh cinta juga dengan disertasi kalian. Jadi harapan saya semoga segera menyusul dan nanti akan lahir dokter-dokter baru lagi dalam bidang keperawatan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam. Terima kasih. Dengan susah payah, Anindya Kinandari. Maafkan saya belum menjadi ibu yang baik buat kamu nak, tapi apa yang saya lakukan sekarang adalah saya ingin menjadi role model bahwa saya dengan ketekunan saya mampu meraih gelar akademik tertinggi saya, dan saya juga berharap kamu menjadi anak yang tekun untuk menjadi. Siapa nama profesornya mama? Prof. Salam. Anak saya ini selalu ingat kalau saya dengan Dr. Marulina pada bagian ini. Selanjutnya Dr. Ismail adalah merupakan aset SDM yang luar biasa dari Stikes Buleleng. Kami mohon Pak Rektor Ketua Stikes berkenan untuk memberikan sambutan mengantarkan lulusan baru pada tahun ini. Silakan. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada pimpinan sidang, Prof. Yusuf ya, kemudian selaku dekan. Ucapkan terima kasih juga kepada promotor, Prof. Salam, promotor, pegawai dan juga Bapak Ibu para Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu.
Saya kaget nih di pakai sambutan. Saya belum memberikan sambutan. Tentunya rasa bangga pastilah karena saya selaku pimpinan di Stikes Buleleng yang juga sangat getol motivasi staf-staf saya. Jadi saya sudah 7 tahun dokter, ini baru ada, tadinya saya sendirian kok, jadi baru ada, sekarang sudah ada 7 lagi yang menyusul. Jadi saya sudah 7 tahun, dan sekarang tahun ini sudah ada 7 lagi yang menyusul. Mungkin selain Isma ada juga yang saya sekolahkan di Filipina, ada juga di Indiksa, dengan berbagai tempat lain. Jadi bersyukur karena SDM itu sangat penting. Jadi Risma ini dulu sebenarnya saya lihat yang berpotensi, yang punya kemampuan yang saya anggap lebih, saya sekolahkan gitu. Memilih di Unair karena kita lihat Unair ini ya perguruan tinggi yang cukup menurut saya ini sudah sangat berkualitas dan banyak alumni Unair yang saya kan bergabung dengan kami, semuanya sangat baik, sangat bagus. Jadi dia tadinya ragu-ragu karena bukan alumni Unair gitu. Tapi setelah masuk ternyata ya saya lihat dia sangat Dr. Risma ini sangat istilahnya tidak mau buang-buang waktu gitu. Saya salut dengan itu. Sehingga ini saya jadikan contoh kepada adik-adiknya yang lain supaya bisa minimal lah mengikuti jejaknya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih pada promotor dan promotor, tentunya juga kepada seluruh yang ikut menjadikan Risma ini jadi dokter. Dan yang lain yang spesial mungkin pada hari ini ingin saya sampaikan, karena Dr. Risma ini ulang tahun ya, yang ke-35, sangat bertepatan sekali. Kita ucapkan selamat ulang tahun, semoga ini menjadi momen terindah buat Dr. Risma, karena pas di ulang tahunnya promosi dokter dan dinyatakan lulus cum laude. Terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih. Wow.